Shalom. Ya, sungguh senang bersama-sama dengan kita belajar hari ini firman Allah, menang atas ujian. Saudara yang saya kasihi, tiap kita pasti ada ujian kehidupan yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan ini. Dari pihak Tuhan, ujian itu membuat iman kita naik, supaya naik kelas. Dari pihak iblis, supaya ujian atau cobaan menjatuhkan iman kita. Jadi dua pihak ini tidak menginginkan tidak ada ujian. Dari sudut pandang Tuhan, ujian membuat kita naik kelas, naik iman. Dari sudut pandang iblis, bagaimana kita tinggal kelas atau iman kita jatuh. Jadi saudara, selalu akan ada ujian. Kita nggak bisa lepas daripada ujian. Jadi ketika ada ujian, jangan tolak. Dalam nama Yesus, ku tolak ujian. Jangan. Karena harus ujian baru naik kelas SMP. Harus ujian naik SMA. Jangan ditolak ya. Terima, hadapi dengan bahagia. Supaya bertekun, supaya iman naik kelas. Supaya iman dimurnikan. Saudara yang saya kasihi, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Mari sama-sama kita membaca Matius 4 ayat 1 sampai 11. 1-2 ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11 sama-sama. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sendiri pun dicobai. Apalagi kita. Yesus aja diizinkan Bapa untuk dicobai di padang gurun. Setelah dia puasa 40 hari 40 malam dan sangat lapar. Dan iblis berkata, ubahlah batu ini jadi roti. Tapi dia berkata Matius 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap perkataan firman Allah. Saudara yang saya kasihi, kita nggak lepas dari ujian. Dan kalau kita sudah pernah menang ujian, jangan berpikir besok gak ada ujian. Akan ada terus. Minggu depan ada ujian. Bulan depan ada ujian. Hidup ini begitu banyak ujian. Jadi jangan langsung senang, oh aku udah menang ujian. Langsung engkau lupa doa, lupa baca Alkitab, lupa ibadah. Tiba-tiba ujian, kalah. Saudara yang saya kasihi. Coba cek. Di ujian daerah mana kau menang? Di ujian daerah mana kau kalah? Ada 3 tah. Ujian yang selalu sering. Tah pertama, tahta. Orang banyak sekarang ini masa tahun politik, memperebutkan pilkada, memperebutkan caleg dengan segala cara. Bisa jadi tahta. Kedudukan, posisi. Kedua, harta. Banyak orang berantem, abang adik gak cakapan gara-gara warisan. Doaku di jemaat ini gak ada. Siapapun saudara, jangan pernah berantem karena warisan. Anak Allah yang benar mencintai perdamaian daripada warisan. Tapi anak Allah yang sesat
mencintai uang daripada mencintai perdamaian. Ingat, cinta uang akar segala kejahatan. Gak sedikit juga wanita jatuh menyerahkan hidupnya kepada om-om karena harta. Karena dia gak punya uang, dia serahkan tubuhnya. Banyak orang jatuh di harta. Mau cari yang empuk, yang langsung tidak sulit. Jangan. Gak sedikit juga anak-anak muda jatuh karena wanita. Tah yang ketiga, wanita. Tahta, harta, wanita. Coba 3 tah katakan. 1, 2 ya. 1 apa? Harta. Salah. Tahta dulu ya. Oke, 3 tah. 1 pertama apa? Tahta, harta, wanita. Tanya sebelahnya, tah yang mana kau jatuh? Tah yang mana? Ada juga orang di harta, betul saudara. Waduh, berantem, jambak-jambakan mama sama mama gara-gara memperebutkan tempat belanjaan, tempat harta, tempat uang. Please, daerah mana kau yang kuat? Ada orang yang kuat di daerah harta, gak masalah. Tapi di harta, di cinta dia jatuh. Di seks dia jatuh. Di nafsu dia jatuh. Uang gak ada masalah. Uang oke. Tapi kalau udah seks, jatuh. Dia jatuh di nafsu. Dia jatuh di daerah wanita. Cinta. Ini banyak, paling banyak ini yang ketiga, tah yang ketiga, wanita. Prianya juga begitu, wanitanya juga begitu. Jatuh di cinta. Yang anak gadisnya menyerahkan kegadisannya. Yang anak mudanya berkata kepada yang anak gadis ini, kalau kau cinta sama aku, serahkan tubuhmu. Itu bukan cinta, nafsu. Kalau dimulai dengan nafsu, pasti berujung kebinasaan. Kalau nggak bertobat. Kalau bertobat Tuhan pulihkan. Gak ada yang Tuhan gak ampuni. Tapi berat babak belur. Jadi coba cek tah mana saudara. Yang kuat, yang mana yang menang. Yang mana yang lemah. Sepertinya beberapa di antara kita setuju ya. Lebih lemah di daerah yang ketiga. Yaitu daerah cinta. Karena ada orang berkata kalau dia jatuh cinta, jadi bodoh. Otak pindah ke lutut. Saudara, ada juga orang jatuh di harta. Uang segalanya. Padahal asal ada makanan dan pakaian cukuplah bagimu. Tapi kita enggak. Berantem, pengadilan, ngamuk, gak cakapan, bunuh-bunuh anak Bang Adi. Jauhlah kiranya daripadamu itu. Ayub 1 katakan ayat yang ke-21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub berkata kita lahir gak bawa apa-apa, kita mati gak bawa apa-apa. Ngapain diberantamkan warisan? Orang kita mati juga gak bawa apa-apa kok. Kecuali kita bawa ke sorga apa yang kita berantamkan itu. Tuhan bilang capek kali kau berantem gara-gara itu. Di sorga jalannya emas, dindingnya permata. Yang mau diperebutkan pun rumah mama yang setapak itu. Yang gak sehebat yang bisa layak diperjualbelikan yang begitu mewah miliar. Bukan. Kalaupun miliar udahlah. Di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Saudara, perhatikan ini baik. Pernah saya yakin saudara sudah lulus beberapa ujian. Nampak ini wajah-wajah yang lulus. Karena luluslah saudara duduk di sini, betul enggak? Iya dong. Karena luluslah pertengkaran kami dengan istri, maka kami masih lanjut. Betul? Jangan tanya berapa kali bertengkar. Udah habis lembaran catatannya. Kalau mau dicatat. Artinya cukup banyak kami bertengkar. Tapi lulus. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Bila perlu bangkit 8 kali. Jadi gak ada orang gak pernah jatuh. Tuhan tuh baik kalau kita jatuh diangkatnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang? Berdoa, berjaga-jaga. Jangan sudah puas. Aku
Aku bersyukur kali Tuhan kami lulus dengan menghadapi banyak masalah bersama anak-anakku. Ya ini Jamie, waktu kecil bagaimana dia menyaksikan kami juga pernah bertengkar berat. Aku bersyukur kami melewati. Tadi pagi anakku Hani mempost ya mah, foto masa dulu, masa mereka ini kecil-kecil, gereja ini masih begitu kecil sekali. Terus istriku bilang, karena kita berempat bertahan di tengah badai. Kalau sempat kami putuskan, kami tidak sama lagi. Anakku mungkin tidak di sini untuk melayani Tuhan. Hani mungkin tidak di sini. Tapi ujian pada waktu itu sakitnya bukan main. Nangis. Sakitnya, menderita. Dia juga menderita, saya juga menderita. Waktu ujian itu kadang-kadang kita seperti gak berdaya, gak punya kemampuan. Tetapi Tuhan tidak memberi lebih daripada kekuatanmu. Dan dia memberikan jalan keluar. Saya melihat terima kasih. Waktu tadi pagi aku mempost gak kebetulan. Wah, gereja ini bisa begini. Jemaat bertambah oleh karena kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kami bertahan dalam ujian itu dan kami menang dalam ujian itu. Besok juga ada ujian. Jadi jangan menang udah selesai. Oh, hore, menang. Pernah lihat di video WA, kiper waktu disepak bola oleh, ini penalti. Kemudian kipernya udah jaga begini. Kemudian sepak dulu bola. Sepak. Aku kiper. Sepak dia, kemudian kena tiang. Ini kisah nyata. Kena tiang, ini laki-laki tahu ini semua. Kena tiang, langsung tiang bolanya mantul ke sana. Saya langsung euforia, senang. Menang kita. Rupanya mantulnya ke atas, balik lagi ke bawah, masuk ke gawang. Siapa yang pernah dengar YouTube itu? Ada yang lihat YouTube itu ya? Laki-laki semua dapat itu. Masuk lagi, baru bilang, ya. Makanya kalau udah menang jangan cepat gembira. Besok ujian lagi. Habis ketawa nangis. Habis nangis ketawa. Sekarang kan ku buat ketawa kan. Nanti pas doa nangis. Habis nangis ketawa. Hidup ini gitu-gitunya. Hidup itu bahagia seimbang suka dan duka. Gak ada orang suka terus, gak ada duka terus. Itulah keseimbangan, itulah kebahagiaan. Apa yang perlu kita lakukan? Doa, kita berkata, peganglah tanganku. Salah lagu, bukan itu. Salah letak dia. Tuhan menggerakkan tangannya. Ini lagu baru ya, kita nyanyi belajar ya sama-sama ya. Berdoa, kita supaya berdoa. Tuhan menggerakkan tangannya saat engkau ujian. Engkau gak melihat tangan Tuhan, tapi dia menggerakkan tangannya menolong engkau. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku.
Jadikan doa kekuatanmu. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit. Sekali lagi. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Silakan duduk. Yang ujian ambil kursinya. Pernahkah saudara waktu di sekolah ada tulisan ada ujian? Siapa yang pernah melihat di sekolahnya ada ujian seperti ini? Pernah ya? Dan kalimat berikutnya berkata harap tenang. Ada ujian. Ya saudara, ini kita praktekkan. Ya mereka ini. Satu lagi Pak Waru di belakang. Ya udah gak apa, Yosua di depan enggak. Kamu ujian. Kamu di belakang. Ada ujian. Ngomong-ngomong kalian. Kalau ngomong-ngomong, saya gurunya, saya akan bilang apa? Shhh. Coba bilang sebelahnya. Shhh. Bilang sebelahnya, ada ujian. Ada ujian. Semua diam. Ya. Kadang soal dia dengan soal yang sebelah sini gak sama. Saya pernah, kami lah ya waktu SMA, nanya sebelah ini ke sini. Saya juga pernah nanya. Dia juga pernah nanya. Nomor 5 lah, nomor 5. Terus dia nanya, soalnya apa? Dilihat dia, kok beda? Karena soalnya beda. Oke. Apa judul lagunya? Tuhan menggerakkan tangannya. Di sini apa judulnya? Peganglah tanganku Roh Kudus. Beda soal. Ujian kadang beda soal. Ujian waktu mereka TK, SD, SMP gak sama. Gak harus sama, apalagi beda TK-nya. Satu di Persuburan, satu di Los Angeles. Pasti beda. Sama-sama TK memang, tapi TK Persuburan dengan Los Angeles pasti beda. Beda-beda tipis lah. Saudara, ini anggap waktu TK, SD, SMP. Nah setelah menikah, ini juga menikah. Anggap menikah ya. Aku tahu kalian belum punya pacar, gak apa-apa. Promosi, tapi jangan buru-buru ya, karena sekali menikah seumur hidup sampai mati. Kalau kau salah memilih, mati kau ya. Yang sudah mati, lihat yang depan-depan ini banyak yang sudah mati.
Karena pernikahan itu sampai maut memisahkan. Ya, menikahlah mereka, menikah, punya anak 2, 3 anak si Jamie. Contoh, apakah mereka ini punya masalah yang sama? Tidak, nggak perlu nyontek. Nanya-nanya sama dia, masalahmu apa? Dia bilang, anakku itulah jahat kali, liar. Kayak bodat kulihat katanya. Masalahmu apa? Dia jawab, masalahku beda, ujiannya beda. Anakku itu yang nomor 2 sakit-sakitan. Siki-siki sesak, asmanya kumat. Sakit dia. Atau dia, ini anaknya bandel, ini anaknya sakit. Contoh aja. Beda soal. Gak sama. Pernikahan itu gak sama masalahnya. Berkeluarga itu gak sama masalahnya. Pribadimu gak sama masalahnya dengan yang sebelah. Jadi gak perlu bandingkan. Karena udah beda soal. Tapi janji Tuhan, mereka tidak melebihi kekuatan mereka. Itu 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak melebihi kekuatan. Ayat 13 akhir, Tuhan memberikan jalan keluar. Ini guru, udah ada jawaban nama dia. Waktu dia selesai ujian, jawabannya sudah ada. Cuma kadang jawaban itu kayak Yusuf, bisa 13 tahun kemudian. Kayak si Abraham, 25 tahun kemudian. Cuma kadang-kadang orang itu gak sabar, kapan anakku sembuh? Ini gak sabar juga, kapan anakku itu bertobat? Ada juga yang mengerang, kapan suamiku bertobat? Kapan mertuaku bertobat? Kapan keuangan kami cukup? Beda-beda semuanya. Cuma di guru udah ada jawabannya. Makanya siap ujian, jawabannya dikasih tahu. Baru kita cek. Kapan itu? Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua indah pada waktunya. Pokoknya garansi Tuhan tidak melebihi kekuatanmu. Gak mungkin soal itu gak ada jawaban. Kalau sempat guru ngasih soal gak ada jawaban, itu bukan soal. Itu menghancurkan. Tepuk tangan bagi mereka saudara ya. Nah saudara yang saya kasihi, lihat Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita belajar secara ekspositori. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ingat, siapakah yang membawa Yesus dicobai? Roh Allah. Bapak bawa anak ujian. Waktu TK, waktu SD. Pernah gak anakmu? Gak mau. Ujian. Gak mau, ujian. Dipaksa lagi, ujian. Duduk. Mana ada bapak yang bodoh? Gak mau. Ya udah, pergi sana. Gak naik kelas. Roh Allah yang membawa Yesus di padang gurun. Di padang gurun. Datanglah iblis. Jadi ujian adalah rencana Tuhan. Seizin Tuhan. Tapi pencobaan dari iblis. Pencobaan dari keinginanmu sendiri. Makanya kalau kita coba lihat Ayub. Hidupnya benar, dicobain. Dari sudut pandang Tuhan ujian. Dia naik kelas. Abraham diuji anaknya, persembahkan Ishak. Naik kelas. Daud bukan ujian, dia mendekati pencobaan. Beda ya, mendekati pencobaan karena dia mengintip mandi Betseba. Simpson mendekati pencobaan Delilah, Filistin. Jadi jangan tambah ujianmu. Ngerti maksudnya? Jangan buat kesesakanmu sendiri. Jangan gali lubang kuburmu sendiri. Anak gadis jangan ganggu suami orang lain. Jangan. Chat-chat dia. Udah makan gak bang? Urus makananmu. Jangan ganggu pernikahan orang. Kurang kerjaan dirimu itu.
Ibu-ibu dengan bapak-bapak lain, jangan tengah-tengah malam cet-cetan. Kiki. Katanya memetikon ketawa-ketawa, kurang kerjaan. Jangan ganggu pernikahan orang. Jangan ganggu pasangan orang. Itu engkau yang mendekatkan dirimu kepada pencobaan. Maka doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Kita harus menjauh dari itu. Jangan dekati. Ya, yang mendekat-dekati pencobaan, udah. Pulang dari sini, jauhi. Kalau dia milik orang lain, udah pulangkan. Kalau dia udah punya suami, udah. Kalau dia punya istri, udah. Makanya jangan coba-coba bercanda-canda, chat pribadi dengan orang, itu mendekati pencobaan. Tapi kalau engkau anak gadis, anak muda, ya silahkan. Sebatas-sebatas yang normal. Yang kedua, coba ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berapa hari puasa? 40 hari 40 malam. Lapar enggak itu? 40 hari 40 malam puasa. Ingat, Yesus itu 100% manusia ya. 100% Allah. Lapar. Dirimu puasa 1 hari, lapar enggak? Enggak makan siang ini? Udah lapar ya. Yang tadi pagi enggak makan, lihat aku pun udah bayang-bayang, udah lapar gitu ya. Lapar. Jadi ketika lapar, ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia menjawab dengan firman Allah. Saat lapar, orang bisa jatuh dalam dosa. Saat orang kepepet, ketika orang itu mengalami kebutuhan uang, bisa korupsi. Ditanya kepada pembunuh, kenapa kau membunuh? Kenapa engkau mencuri? Kenapa engkau merampok? Kenapa kau jambret? Istriku mau melahirkan gak ada uang. Mamaku sakit gak ada uang. Jadi ketika mereka butuh uang, segala cara bisa mereka lakukan. Ketika engkau lapar, engkau bisa mudah jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tidak. Yesus tetap menjaga hidupnya sesuai dengan firman Allah. Makanya penting sekali kita menjaga hidup kita dengan firman Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman itu adalah pelita bagi jalan kaki kita. Sehingga standar hidup kita adalah firman Allah. Makanya punyalah waktu saat teduh. Punya waktu baca Alkitab. Punya waktu baca firman Tuhan. Mana tahu ujianmu besok berat. Sehingga engkau sudah siap. Lihat anak yang udah belajar saat menjelang ujian. Ujian dia tenang. Lihat anak yang tidak punya persiapan. Grogi, kucar kacir, cari contean. Dirimu juga kalau engkau baca Alkitab, engkau berdoa, engkau bisa menghadapi cobaan. Yakobus 4 ayat 14, tidak tahu kita pencobaan apa besok. Tiba-tiba suami meninggal. Berat. Ayub berat. Yang dihadapi Ayub itu harta habis terbakar. Anak 10 mati. Sahabat-sahabatnya merendahkan dia. Dia sakit fisik yang keempat. Gatal-gatal. Yang kelima, istrinya merendahkan dia. Yang kelima paling kejam menurut aku. Suami udah jatuh 4 hal. Yang kelima, istri bukan mengangkat. Menjatuhkan dia. Saudara, tapi Ayub udah membangun dirinya mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga ketika ada pencobaan itu dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat salah. Persiapkan menghadapi ujian. Kita nggak tahu apa yang besok terjadi. Krisis ekonomi bisa terjadi. Anakmu tiba-tiba bisa melakukan kejahatan di luar dugaan. Pernikahanmu tiba-tiba berantem, mertuamu, keluarganya bisa menyalipkanmu. Tapi kalau engkau sudah punya persiapan, engkau siap. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 berjaga-jaga. Karena iblis mengaung-ngaung seperti singa mencari mangsa. Termasuk di gereja ini jangan bilang gak ada iblis.
Dia juga bisa berkeliling-keliling ini mencari mangsa. Karena iblis itu juga bisa hadir dimanapun menggoda manusia. Tapi kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Oleh karena itu, di saat lapar orang mudah berbuat dosa. Lihat demon tahun 98. Kelaparan, kebakaran di mana-mana. Lapar, beras. Apa yang terjadi? Membunuh, membakar, huru-hara. Maka kalau masyarakat ini banyak lapar, orang bisa beringas. Maka saya berkata kepadamu, siapkan dirimu sebelum ada ujian lebih berat. Karena Tuhan sayang samamu, maka engkau ujian. Mana ada ayah yang kepingin anaknya SD terus. Pasti ayah itu kepingin lihat anaknya kuliah. Bahkan doktoral S3. Itu ujiannya banyak. Bapak Ibu, kalau engkau menang atas ujian, engkau akan menerima kemuliaan. Kebaikan, berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi kemuliaan pertama adalah hidupmu semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, pencobaan yang kedua. Coba lihat ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 6. Coba lihat ayat 6 tadi. Ada tertulis, iblis bilang. Berarti iblis tahu Alkitab. Iblis tahu firman Tuhan. Apa bedanya dengan kita? Kita sebagian lebih parah lagi takutnya. Nggak tahu Alkitab, nggak tahu firman Tuhan, udah makin parah. Bedanya adalah iblis tahu tapi nggak melakukan. Kita tahu tapi melakukan. Itu anak Tuhan yang benar. Jadi iblis bisa pakai ayat untuk membenarkan atau dia pakai ayat untuk menyesatkan. Dia pakai ayat, memutarbalikkan ayat untuk penyesatan. Kenapa kau kasih contekan ke dia waktu ujian? Kan ada ayatnya Pak Pendeta, bertolong-tolonganlah kamu. Dia berarti pakai ayat penyesatan. Kenapa engkau pergi ke tempat daerah pelacur untuk penginjilan sendirian sebagai seorang laki-laki? Karena kami dulu sering mendoakan daerah Nibung Raya. Saya ya, waktu mahasiswa, itu daerah kami, Gatot Subroto, Nibung Raya kami doakan. Tapi diingatkan oleh pendeta di atas kami, kau gak boleh sendirian ke Nibung Raya. Harus berkelompok 3 orang. Kami doa keliling waktu itu. Mengurapi kota. Udah lama ya. Tapi ada yang ku tahu sok berani sendirian. Ini dia mendekati pencobaan. Kira-kira mana lebih mudah? Mengangkat benda dari bawah ke atas atau menjatuhkan benda dari atas ke bawah? Dia menjatuhkan dari atas ke bawah. Akhirnya jatuhlah hamba Tuhan ini. Kepelukan wanita. Baru dia bilang, bukan kehendakku yang jadi. Kehendaknya. Adalah pendeta yang jujur mengaku waktu dia menempangkan tangan kepada seorang ibu-ibu. Hati-hati pendeta, gak boleh mendoakan begini tangan wanita. Ibu itu berdoa begini tangannya, Pak Pendeta juga begini. Oh, jamalah dia. Nanti lama-lama di otakmu, sudah ku jamah. Pendeta pun manusia. Apa jadinya kalau aku juga melakukan itu, tangan-tangan wanita aku pegang berdua-dua gini. Oh haleluya. Oh Tuhan menjamah engkau. Setan bilang, kau pun sudah menjamah. Jauhkan dirimu dari pencobaan. Saudara, jangan dekati pencobaan. Tapi kalaupun engkau tidak mendekati pencobaan, ujian pasti datang. Masalah pasti datang supaya engkau naik kelas.
Supaya imanmu dinaikkan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Saya ajak kita sama-sama baca. Sama-sama baca 1, 2 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya ujian itu adalah mentes imanmu murni atau tidak. Enggak semua yang kuning itu emas. Bagi yang polos-polos di sini. Jangan lihat nanti setiap, waduh ibu itu ya gelangnya ya kuning-kuning semua. Belum tentu mas. Karena kami udah pengalaman sama ibu gembala. Kepenggadean. Karena kami waktu membangun rumah, jadi rumah Tuhan, kurang uang. Mas pernikahan udah masuk ke Penggadean, udah keluar masuk terus itu. Terus kemudian gak ada lagi mau dilihat apa lagi. Kulihat. Ada berkilau, bros. Wih ini mahal ini mah. Kuning lagi alasnya. Kilauannya itu membuat mataku langsung silau men. Wow ini mungkin 100 juta ini mah. Kayak yang di film-film itu. Mahal ini. Padahal aku di Penggadean itu, Jalan Penggadean sering khotbah tiap bulan. Sering khotbah di situ. Masuk. Dan karena aku tahu ini adalah jemaat yang mau mengundang saya khotbah, saya sengaja pakai kacamata Ray-Ban dan saya pakai topi. Maaf ya, itu kejujuran saya apa adanya. Rasa kurang pede juga aku waktu itu ya. Tapi, Bu, ini berapa? Ntar ya Pak, dites dengan api, dibakar. Meleleh kuningannya. Enggak emas ini Pak. Terus ini berlian enggak? Enggak Pak, ini manik-manik Pak. Terus berapa nilainya? Tidak bernilai Pak. Mundur kami. Baru sejak itu aku enggak percaya lagi sama wanita yang pakai kuning-kuning. Enggak emas itu. Sebelum dikasih api, diapikan dulu baru. Jadi kalau kalian pakai emas ke gereja ini kuning-kuning sini, ikut gigimu kuning pun enggak percaya gitu. Enggak. Udah trauma saya nih lihat kuning-kuning udah. Sejak itu aku pokoknya bilang sama istriku, jadi semua yang kuning ternyata enggak emas. Sejak itu aku pokoknya enggak terharu, enggak bangga kulit wanita kuning, belum tentu emas itu. Berapa karat, berapa gram. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat 12 sama-sama dibaca 1, 2 ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ada dikatakan nyala api siksaan. Jadi kalau mau memurnikan iman kita lewat siksaan. Lewat penderitaan. Lewat aniaya. Jadi belum bisa imanmu dianggap murni, berkelas, kalau belum masuk perapian. Emas itu di perapian dimurnikan. Sampai dia nanti kita lihat wajah kita. Waduh emas. Jadi prosesnya berat. Jadi kalau proses hidupmu lagi berat, engkau sedang dicetak menjadi emas yang murni. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Dibuang pun ke lumpur tetap emas. Dibuang pun di sampah tetap emas. Jadi kalau hari ini beberapa di antaramu sedang masuk perapian penderitaan, bertahanlah. Ada kasih karunia Allah sanggup bagi hidupmu. Itu ujian hidupmu saudara. Jadi yang pertama, bahwa ujian adalah seizin Tuhan. Atau bisa dikatakan rencana Allah. Yang kedua adalah, hadapilah ujian dengan firman Allah. Maka Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap firman Allah. Ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, ujiannya adalah dikatakan semua ini, dunia ini kukasih samamu dan kemewahannya. Sembahlah aku. Ada
ada tertulis. Sembahlah Allah. Hanya Allah yang layak disembah. Pada ayat yang ke-10 saudara. Pada ayat yang ke-10. Maka dikatakan. Yesus berkata tegas kepada iblis. Enyahlah iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah engkau menang atas ujian. Ada kemuliaan turun dalam hidupmu. Engkau diangkat naik. Engkau dipromosikan Tuhan. Engkau hidupmu semakin serupa. Segambar dengan Tuhan. Doaku semua saudara. Lulus dengan ujian-ujian kehidupanmu. Dan aku percaya semangatlah menghadapi ujian. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4 berkata. Berbahagialah engkau ketika engkau menghadapi pencobaan. Karena lewat pencobaan itu engkau akan bertekun. Dan kalau engkau bertekun, maka engkau akan makin utuh, matang, dan semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi kalau ada ujian, kalau ada masalah, jangan tengking, jangan tolak, berbahagialah, hadapilah, karena engkau sedang naik kelas. Engkau sedang dipromosikan Tuhan. Engkau sedang mau diberkati Tuhan. Dan saya berdoa, bertahanlah engkau dalam kesesakanmu, bertahanlah engkau dalam penderitaanmu, bertahanlah engkau dalam kelemahanmu. Mungkin beberapa di antaramu hari ini berkata, Pak Pendeta, aku tidak berdaya. Ingat 1 Korintus 10 ayat 13, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu seberapa kekuatanmu dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah hidupmu. Bertahanlah, bangun doamu, bangun saat teduhmu, baca firman Tuhan. Ketika bangun pagi, berdoa, baca firman Tuhan, ikuti sel group sebagai komunitas rohanimu, saling menguatkan, saling menopang. Dan saya percaya kalau engkau bersama dengan Tuhan, janji Tuhan Roma 8 ayat 37, engkau lebih daripada pemenang. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, di saat aku tidak berdaya, Tuhan memberikan aku kekuatan.